Warta People kembali di Warta Bicara. Hari ini bersama saya Neni Maria dan hari ini kita akan bicara soal lalu lintas. Nah, ini kenapa menjadi penting? Karena angka pengguna kendaraan bermotor baik roda 2 atau roda 4 di Kota Palangkaraya jumlahnya nggak sedikit tapi banyak. Nah, ini menjadi perhatian bersama karena berkendara di jalan raya perlu keselamatan berlalu lintas. Nah, apa saja yang jadi perhatian? Karena di 2024 dalam waktu dekat ini sudah berjalan operasi Zebra Telabang. Kita akan selengkapnya cari tahu dalam Warta Bicara hari ini. Ada 4 narasumber yang akan bicara. Saya akan kenalkan dulu dari sisi sebelah kanan saya. Karena ini operasi Zebra Telabang, nggak mungkin nggak melibatkan pihak kepolisian. Dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah, selamat datang untuk Pak AKBP Dodi Hartono. Beliau adalah pejabat sementara Kasubdit Keamanan dan Keselamatan pada Ditlantas Polda Kalimantan Tengah. Ya, selamat siang. Baik. Karena bicara keselamatan berlalu lintas, biasanya hubungannya sama jasa raja. Tempat kita hari ini ngobrol-ngobrol ya. Sudah bersama dengan kita ada Kepala Cabang Jasa Raja untuk Kalimantan Tengah, Pak Alvin Syahrin. Terima kasih Bapak sudah menyediakan tempat, Pak ya. Terima kasih, dengan senang hati. Baik, nanti kita cari-cari info juga Pak ya, karena jasa raja ini berkaitan dengan klaim dan juga persoalan asuransi. Baik. Satu dari instansi pemerintah juga tidak ketinggalan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau adalah Pak Andreas Palem, Kepala Bidang Lalu Lintas. Pak Andreas Palem, terima kasih. Ya, selamat siang. Sudah hadir. Terima kasih diundang. Terima kasih sudah diundang di Warta Bicara ya Pak ya. Karena menyangkut anak muda nih Pak, karena sekarang era media digital, media sosial, media baru, kita juga mengundang salah satu influencer yang aktif membuat konten ya di medsos. Ada Mbak Novia Oktavianur. Apa kabar Mbak Novi? Baik Kak. Baik. Karena waktunya singkat sekitar 30 menit, langsung aja nih ke Pak Dodi. Pak Dodi, operasi Zebra Telabang 2024 kapan sih pelaksanaannya? Untuk operasi Zebra sendiri dilaksanakan dari tanggal 14 Oktober sampai tanggal 27 Oktober 2024 yang dibagi menjadi 2 tahap. Yang tahap pertama mungkin kami akan mengedepankan untuk preemptif dan preventif, ya, melalui himbauan-himbauan, melalui brosur-brosur dan penyuluhan baik ke sekolah-sekolah maupun ke masyarakat tidak terorganisir lainnya. Itu kedepankan untuk tahap pertama. Sedangkan untuk 7 hari yang kedua kita mengedepankan untuk penegakan hukum, baik melalui tilang elektronik maupun tilang manual. Baik, jadi ada waktu 2 minggu. Seminggu pertama masih sosialisasi dulu Pak ya, tindakannya nanti di seminggu kedua. Jadi jangan coba-coba kalau nggak punya SIM naik motor. Kira-kira seperti itu Pak ya. Nah itu sasaran tembaknya ada di wilayah kota atau di beberapa kabupaten? Jadi minggu pertama bukan tidak ada penindakan ya. Minggu pertama sudah ada penindakan, cuma porsinya yang dibedakan. Nah, untuk sasaran kegiatan kita khusus dari Direktorat Lalu Lintas dilaksanakan di seputaran Palangkaraya untuk wilayah kabupaten dan kota jajaran tetap melaksanakan yang dilaksanakan oleh Satlantas jajaran. Baik. Apa yang jadi latar belakang pihak kepolisian menggelar operasi Zebra Telabang di bulan Oktober nih Pak? Ini berkaitan dengan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden maupun meningkatkan mobilitas kegiatan masyarakat berkaitan dengan adanya kontestasi pilkada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Dengan adanya kegiatan tersebut diperkirakan akan ada pergerakan massa atau mobilisasi massa yang meningkat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kampanye tersebut. Oke, sudah ada antisipasi-antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena ini juga mau menghadapi pilkada dan juga menyambut untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Saya ke Pak Andreas Palem dari bidang lalu lintas saya untuk Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah. Pak, bagaimana sih kondisi sektor perhubungan untuk Kalimantan Tengah kalau kita kaitkan dengan pembicaraan kita hari ini? Ini transportasi darat ini Pak ya, kita bicara untuk wilayah. Terima kasih. Ya, jadi perlu kita sampaikan bahwa jalan itu kan ada jalan nasional, jalan provinsi, ada jalan kabupaten, dan luas jalan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini 18.927 km, terdiri dari jalan nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, untuk jalan provinsi itu panjangnya 1.272. Dan sekarang yang dalam kondisi mantap itu 87% di masa pemerintahan Pak Sugianto di akhir masa jabatan ini 87% dan masih ada 13% ya. Nanti harapannya bisa dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya sehingga kondisi mantap dalam arti semuanya sudah aspal dan mungkin lubang-lubang bisa hilang semua itu
di periode kepemimpinan selanjutnya. Nah, kemudian kita itu kalau kami dari Dinas Perhubungan itu ya sesuai dengan tupoksi kami akan sedang dan akan terus meningkatkan fasilitas keselamatan jalan, dalam hal ini misalnya rambu-rambu lalu lintas, marka, dan juga fasilitas keselamatan lainnya seperti JOS di dekat-dekat kawasan sekolah untuk yang jalan provinsinya. Nah, untuk jalan nasional itu menjadi kewenangan BPTD Kalimantan Tengah, kemudian untuk jalan kabupaten kota ya kewenangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, itu yang menjadi yang ternyata berkendara nggak cuma kondisi fisik prima, motor oke, tapi jalan juga harus support dan juga rambu-rambu lalu lintas. Lalu lintas itu kan ada jalan, ada kendaraan, ada manusia, ada lingkungan atau cuaca. Nah, ini semua komponen itu menjadi pendukung dalam kegiatan berlalu lintas. Juga nanti kalau seandainya terjadi kecelakaan ya faktor yang menyebabkan ya salah satu dari itu. Baik. Nah, dari ruas jalan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah tadi Pak, apakah semua rambu-rambu lalu lintas sudah ideal tercover di situ atau masih? Belum juga, kita masih sekitar 60-an% ya, kita masih untuk jalan provinsi ya. Apa yang paling prioritas Pak untuk rambu-rambu lintas yang harus diperhatikan pada ruas jalan nasional, provinsi ataupun kabupaten? Ya, kalau kita pertama kalau misalnya belum ada uang tapi kok uangnya belum cukup untuk satu ruas ya kita utamakan dulu itu adalah marka dulu. Karena marka itu siang dan malam, terutama malam hari sangat membantu sekali untuk pengendara lah. Kalau sudah ya sebaiknya ya lengkap semua gitu idealnya. Tapi marka dulu, habis marka rambu-rambu, habis rambu-rambu baru yang kayak pagar pengaman jalan, delineator, lampu penerangan gitu. Menyesuaikan anggaran Pak ya. Tapi kalau marka sudah aman. Marka sudah lumayan cukup baik kita sekarang ya. Ya. Baik. Nah, bicara lalu lintas, bicara ini pasti tidak jauh-jauh hubungannya dengan salah satu yang melindungi adalah Jasara Harja. Nah, kita harapkan klaimnya itu nggak banyak Pak ya, sehingga kemudian ini menunjukkan bahwa berkendara sudah semakin aman safety ridingnya. Nah, bagaimana Jasara Harja melihat perkembangan di sepanjang kasus 2024, Pak Alvin? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, memang kembalinya lagi bahwa tadi sudah disiapkan ya, karena kan memang kami ini tergabung di dalam Rencana Umum Keselamatan Transportasi RUNK ya. Ada 5 pilar. Yang pertama ada sistem berkeselamatan, ada jalan berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengemudi berkeselamatan, dan terakhir adalah pasca kecelakaan atau penanganan kecelakaan. Nah, Jasara Harja itu berada di pilar kelima, bagaimana untuk menangani kecelakaan. Walaupun demikian, tugas kami tidak hanya di situ sebetulnya gitu kan, nanti bersinergi dengan kepolisian maupun Dinas Perhubungan dalam rangka bagaimana sih upaya kita untuk menekan angka kecelakaan tersebut gitu ya, baik menekan angka kecelakaannya maupun fatalitas korban gitu kan ya. Nah, untuk fenomena ataupun tingkat kecelakaan yang terjadi di tahun 2024 sampai dengan September ini, alhamdulillah ya, berkat upaya teman-teman kita di kepolisian maupun Dinas Perhubungan itu cukup turun, cukup signifikan, bahkan sampai dengan korban yang kami santuni itu bisa sampai dengan 19% korban turun, dan santunan itu turun sampai dengan 26%. Nah, sampai dengan September ini Jasara Harja sudah menyampaikan santunan sebesar 14 miliar untuk seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana itu bisa dilaksanakan ataupun penyampaian santunan bisa terjadi? Nah, ini pun merupakan layanan yang sudah tercipta melalui ekosistem pelayanan Jasara Harja, di mana sudah bersinergi ya dengan kepolisian. Kami sudah berintegrasi data melalui IRSMS. Nah, ini merupakan percepatan laporan kepolisian yang merupakan dasar kami untuk menyerahkan santunan kepada yang berhak gitu kan ya. Nah, once ketika terjadi kecelakaan, masyarakat melapor kepada kepolisian, maka Jasara Harja bisa memberikan jaminan pelayanan santunan tersebut baik di rumah sakit maupun meninggal dunia. Nah, ini dengan kepolisian juga kami sudah membuat suatu sistem bagaimana sih menangkap informasi-informasi tersebut gitu kan ya. Contoh di rumah sakit kita sudah mengembangkan Monika ya Pak. Monika itu monitoring data kecelakaan. Ya, ketika terjadi kecelakaan bisa saja mungkin belum termonitor ada kecelakaan di jalan, tapi sudah masuk ke rumah sakit, maka informasi
korban kecelakaan di rumah sakit itu akan terkirim ke kepolisian, ke Jasara Harja, dan kemudian dengan BPJS juga kan, karena kita bagian dari penjamin sosial ya, antara Jasara Harja, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Asabri dan Taspen itu melalui arahan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan 141, maka kita bersinergi untuk itu. Data kecelakaan itu akan kita terima. Nah, kemudian polisi akan melakukan kegiatan berikutnya dan melakukan olah TKP dan buat laporan ke kepolisian. Setelah itu baru Jasa Harja memberikan jaminan kepada rumah sakit bila korban itu melakukan perawatan. Nah, jaminan ini yang kemudian itu ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Ya, Menteri Keuangan besarannya sebesar 20 juta rupiah. Nah, jadi untuk penggantian biaya rawatan, sehingga jaminan ini digunakan oleh masyarakat agar tidak lagi mengeluarkan uang, ya kan. Jadi kan kita perlunya ketika korban masuk ke rumah sakit perlu mendapat jaminan, negara hadir, maka diberikan kepastian jaminan tersebut. Nah, bagaimana korban yang meninggal dunia? Korban meninggal dunia tadi, alhamdulillah dengan sampai sekarang ini kita sudah berhasil memberikan santunan dengan kecepatan kurang dari 2 hari. Nah, ini cukup dibantu oleh teman-teman kepolisian yang memberikan laporan dengan cepat tadi ya, melalui integrasi RSMS, sehingga kita membuat santunan meninggal dunia ini lebih cepat gitu kan, dari sebelumnya di tahun 2024. Kalau di tahun 2023 bahkan bisa sampai lebih dari 2 hari. Nah, tahun 2024 ini sudah cukup baik gitu kan, sudah kurang dari 2 hari gitu kan ya. Nah, ini kami dengan menugaskan di seluruh kabupaten dan kota menyiapkan personel itu, maka ketika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal, maka petugas kami akan melakukan jemput bola, Bu. Ya, jemput bola ini yang memang diharapkan adalah langsung melaksanakan survei terhadap kebenaran ahli warisnya gitu kan, siapa yang berhak untuk mendapatkan santunan jaminan meninggal dunianya. Nah, setelah didapatkan dokumen segala macam, maka disegerakan untuk penyelesaian santunannya, sehingga makalah tadi secara kinerja bisa tercipta pembayaran santunan bisa kurang dari 2 hari tersebut. Nah, jadi memang terima kasih saya ucapkan ke pihak kepolisian dalam hal ini di Lantas Polda Kalimantan Tengah dan Dinas Perhubungan gitu ya, dan tahun ini cukup menurun signifikan untuk kecelakaan gitu. Ternyata sayang nyawa di jalan tuh udah mulai sadar nih para pengguna jalan, angka tadi turun, klaimnya juga tadi kalau untuk aplikasi atau terobosan inovasi sudah cukup bagus ya, sehingga pengurusan 2 hari untuk klaim gitu ya. Oke, saya ke influencer nih. Influencer, konten kreator juga? Kebetulan iya Kak, jadi kita sering bikin konten buat ngedukasi juga. Dan mungkin kalau dari segi kita itu lebih ke ini ya, biasanya kerjasama kayak gitu lah. Jadi edukasi untuk anak-anak muda Gen Z di luar sana lewat medsos? Betul, lewat medsos, lewat konten-konten yang kita bagikan kayak gitu. Kurang lebihnya. Apa aja, responnya seperti apa? Biasa apa yang di-up atau apa yang diposting, apa yang diangkat berkaitan dengan peduli keselamatan berlalu lintas? Mungkin kita bisa angkat dari isunya ya Kak ya. Apalagi kan kita mau operasi telabang juga di tanggal 14 sampai tanggal 27. Jadi mungkin kalau dari kita sebagai influencer itu kita bisa libatkan masyarakat atau konten-konten yang memang mengedukasi. Tadi kan sudah disampaikan dari bapak-bapak juga, mungkin informasinya sudah cukup. Tinggal kita dari konten kreatornya itu mengemas konten-konten tersebut biar bisa sampai ke masyarakat, tidak membosankan tapi tetap menginformasi seperti itu. Kontennya harus menarik ya Pak Dodit ya. Pak, kalau aplikasi atau inovasi dari Polda apa Pak? Kalau tadi kolaborasi sama Jasa Harja untuk berkaitan dengan pengaduan klaim ya Pak, atau pengaduan laporan kecelakaan. Kalau untuk di 2024 ini apa Pak? Kalau AdPlay udah mulai banyak tuh ya, kamera-kamera pengintai lah di jalan, CCTV di jalan. Jadi untuk di 2024 ini dari Korlantas menyediakan sekarang ada aplikasi terbaru namanya Traffic Attitude Record. Nah, jadi dia akan mencatat perilaku dalam berlalu lintas. Nanti dalam sebuah SIM itu ada poinnya. Jadi apabila ada yang pelanggaran ringan, poinnya akan dikurangi. Pelanggaran berat, indeksnya lebih besar lagi. Manakala poin yang sudah ada habis, maka akan disita SIM-nya tersebut. Sehingga mau nggak mau yang bersangkutan harus membuat SIM baru. Ada nilainya selama 5 tahun itu, ada track recordnya tercatat. Ke depan akan kita
laksanakan seperti itu. Sekarang masih mungkin sudah finalisasi saja. Kemarin sudah sempat di launching, cuma untuk pelaksanaannya sambil berjalan. Yang ke depan yang akan berjalan seperti itu. Baik, biasanya perilaku para pengendara ini apa sih Pak yang masih kurang? Apakah nggak bawa SIM atau nggak punya SIM-nya cukup tinggi? Apakah motor atau mobilnya secara sarananya kurang lengkap atau apa sih Pak? Sejauh ini dari data penegakan hukum yang ada di kita, yang paling banyak pengguna roda 4 terutama safety belt, itu pelanggaran paling banyak. Yang kedua penggunaan helm. Helm. Iya. Kayak bayar pajak motor itu lancar ya? Ya memang ada, kami dapat data dari Bapenda, memang ada penurunan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Biasanya nunggu pemutihan gitu Pak, dia free apa gitu. Tapi kalau kayak plat motor mati atau apa gitu sering juga ditemui? Iya ada, tapi tidak sebanyak untuk pengguna safety belt ya. Padahal itu penting, ketika dia lewat e-play itu udah langsung terekod Pak ya. Wah, itu sudah ada inovasi. Nah Pak, kalau di SUP ada semacam inovasi nggak Pak berkaitan? Jadi begini, kalau untuk 2024 ini, kalau kami di setiap inovasi kami di tiap traffic light yang kami punyai, yang Dinas Perhubungan, itu ada aduan ya, karena kalau mengandalkan misalnya aplikasi, kami sudah buat aplikasi laporan itu, ternyata orang nggak terlalu mau kalau misalnya dia harus download dulu, memberatkan ke kinerja HP gitu. Jadi kami di situ ada aduan lewat WA, lewat SMS atau lewat media sosial kami, Twitter, ada Instagram, itu biasanya masuk lewat media sosial kami, dan itu akan kami tindak lanjuti. Dan kalau misalnya Bapak Ibu atau dari pemeriksaan nanti itu ada gangguan, silakan hubungi kami akan tindak lanjuti sejauh yang bisa. Dan mungkin nanti mohon maaf karena ini memasuki musim hujan, Kota Palangkaraya ini petirnya minta ampun, dan kalau hujan kadang-kadang trouble itu karena cuaca kami kerusakan itu. Ya. Secara ini juga Terus kalau yang sedang kami akan bangun itu yang tadi rambu-rambu dengan fasilitas keselamatan jalan ini akan kami masukkan dalam satu web yang berbasis geospasial. Jadi misalnya ini ada rambu menyeberang jalan, ini rambu nomor berapa, kemudian di ruas jalan mana, pengadaan tahun berapa misalnya. Kok ternyata waktu kami lewat nggak ada, berarti besok kita ganti posisinya di sini. Nah ini kita sedang bangun. Bicara petir tadi memang jadi salah satu potensial perbaikan juga, karena memang Palangkaraya kota yang rawan petir nomor 1. Ya, sampai-sampai vendornya itu yang lain nggak pernah rusak Pak, Palangkaraya kok sering rusak, ya sambar petir itu. Ya. Kasus ini sering ditemui Pak ya. Pak, saya ke Pak Alvin. Pak Alvin, kalau bicara jasa raja, bicara asuransi, sebenarnya kita kalau sudah punya kendaraan bermotor itu otomatis bayar pajak itu sudah include ada asuransinya Pak ya? Bisa dikasih penjelasan? Oke, mungkin berkaitan dengan bagaimana sih negara bisa hadir gitu ya untuk menjamin masyarakatnya yang terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan di Jasara Harja itu kebetulan memang tidak ada kepesertaan. Ya mungkin kita aja ada yang di ruangan ini gitu ya, ataupun masyarakat di sekitar kita. Bisa kalau kesehatan, tenaga kerja ada kepesertaan. Nah, gitu kan pasti asuransi pada umumnya juga ada polis asuransi atau mungkin penjamin lainnya ada kepesertaan. Di Jasara tidak ada kepesertaan. Kenapa? Karena kan berdasarkan dulu ya sejarahnya Jasara Harja dibentuk itu kan bagian bagaimana negara mau memberikan kemudahan jaminan perlindungan kepada masyarakatnya merupakan cikal bakal jaminan social security pada saat itu gitu ya. Maka dibentuk upaya gotong royong bagi yang punya kemampuan, ya kan, artinya punya kemampuan memiliki kendaraan nih. Masyarakat yang punya kemampuan lebih memiliki kendaraan kemudian memberikan sumbangan, ceritanya waktu itu kan memberikan sumbangan, ketika terjadi yang sumbangan itu dikumpulkan untuk nanti ketika terjadi kecelakaan masyarakat di wilayah negara Republik Indonesia ini. Kenapa saya bilang negara Republik Indonesia? Karena bisa saja tidak hanya warga negara Indonesia, WNA pun. Nah, WNA pun, jadi setiap orang, bicara setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia terjadi kecelakaan, maka bisa disantuni saja. Nah, pada saat itu dibentuk, dikumpulkan dari subsidi bagi orang-orang yang punya kemampuan, ya dikumpulkan untuk memberikan santunan. Nah, itulah kemudian bagaimana menghimpun dana untuk memberikan hak atas kepastian jaminan. Nah, kemudian masyarakat ini gitu kan yang pemilik kendaraan bermotor tadi disampaikan apakah memang setiap orang terjamin gitu kan ya. Nah,
Yang dijamin oleh melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64 itu tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan, bahwa korban yang berada di luar kendaraan penyebab. Nah, jadi misalkan kendaraan A menabrak kendaraan B gitu kan ya. Kendaraan A ini menjadi penyebab. Maka korban di kendaraan B ya ini dia akan dijamin oleh kendaraan A gitu ya. Iya, korbannya. Ini satu kendaraan gitu ya. Nah, orangnya ada berapa gitu kan? Kendaraan yang membayar kemudian pajak kan setahunan nih. Tahunan bayar satu kali pembayaran pajak, di dalam juga termasuk adalah komponen namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Nah, di situ yang besaran kalau misalkan kendaraan mobil sejenis Avanza itu 143.000 satu tahun. Nah, pertanyaannya korban yang ditabrak misalkan mobil lagi gitu kan, mobil sedan gitu kan. Isinya 4 penumpang. 4-empatnya pun dijamin. Ada 6-6-nya pun dijamin oleh satu kendaraan itu. Pun sebaliknya. Nah, tapi hanya prosesnya aja yang bagaimana yang tadi yang menjadi penyebab akan diberikan ex gratia atau kebijakan untuk ini. Nah, tapi yang menjadi problem adalah tadi berkaitan bagaimana sih kepatuhan, tadi kan disampaikan kepatuhan. Nah, memang pada saat ini kondisinya ya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak ini masih sangat minim. Nah, mungkin melalui media atau forum ini ya, saya menghimbau gitu kan ya, memang kurang dari 50% itu masih belum patuh. Nanti mungkin adik nanti dari informasi bisa tuh nanti ya, kalau masih jadi konten, yuk kita sama-sama sadar membayar pajak, karena pajak ini kan tidak hanya untuk fungsinya macam-macam ya, mulai dari pembangunan nih, jalan tadi kan, bagaimana sih jalan-jalan tadi masih lebih bagus itu sarana prasarana jalan kan, tidak berlubang, jalan bisa tambah panjang, fasilitas kesehatan lebih baik kan gitu Pak ya. Kemudian pembangunan yang lainnya gitu kan bisa lebih baik untuk menyiapkan sarana prasarana kaitan dengan marka jalan dan seterusnya, itu semua bersumber dari pajak gitu kan ya. Nah, dan merupakan penghasilan asli daerah dari pajak, dan ini selain itu berfungsi sebagai tadi kita kan ternyata ada sumbangan wajib tadi digunakan untuk memberikan santunan nih kepada orang yang membutuhkan tadi gitu kan, ketika dicelakaan, maka sumbangan yang kita titipkan melalui jasar harja ini akan diberikan santunan kepada yang berhak. Kalau luka-luka maka diberikan santunan luka-luka, meninggal dunia ya diberikan santunan kepada ahli warisnya, santunan meninggal dunia. Kemudian yang cacat juga ataupun yang tidak punya ahli waris. Nah, jadi gitu. Jadi hubungannya di sana, Bu. Nah, ketika memang kita pemilik kendaraan bermotor setiap tahun berpajak, di situ termasuk adalah sumbangan wajib. Nah, nanti saya berpesan nanti titip ini bagaimana sih biar sama-sama kita masyarakat sadar nih gitu ya. Jadi tingkat kepatuhan masyarakat untuk tertib membayar pajak ini kan bagian menyiapkan diri tadi ya. Menyiapkan diri karena kan berdasarkan evaluasinya analisis kita bersama teman-teman kepolisian maupun di sub, salah satu penyebab faktor utama memang betul human error gitu ya. Jadi kecelakaan ini 61% bahkan tuh penyebabnya adalah human error. Kemudian yang kedua adalah sekitar 30% itu karena jalan ya, karena sarana prasarana jalannya sama lingkungan, termasuk tadi yang sampaikan Pak Palem adalah markanya kondisi jalan berlubang gitu kan ya, karena gelap lah gitu ya, kemudian karena cuaca licin segala macam, karena hujan dan segala macam. Nah, itu juga. Nah, termasuk nanti yang 9%-nya adalah karena faktor kendaraannya. Nah, faktor kendaraannya betul nggak gitu ke kondisinya baik gitu kan ya. Nah, baik itu kadang-kadang ada juga disiapkan karena memang kondisi kendaraan secara fisik maupun secara administrasi kan gitu ya. Administrasi siap nggak gitu ya. Kalau orang sudah mulai memiliki kendaraan sudah secara administrasi udah nggak siap, biasanya yang lain pun udah nggak siap gitu kan ya. Itu menjadi faktor gitu kan ya. Atau serba ketakutan gitu kan, udah karena udah nggak lengkap gitu kan, SIM nggak punya, kendaraan pun STNK nggak sah di jalan gitu ya. Nah, kemudian udah ketakutan tuh, jadi bawaannya pun udah mulai terganggu secara psikologisnya. Kembali lagi nanti faktor utama di nomor 1 tadi. Nah, itu jadi hubungannya sebetulnya. Nah, biasa Pak, apa yang menjadi klaim masyarakat keluhan itu mungkin apakah ada berkaitan dengan asuransi? Sejauh sini alhamdulillah tidak ada ya, karena memang begini, jasar harja dengan dibantu kepolisian tadi ya, laporan kepolisian itu menjadi cepat ya. Kami mendapatkan informasi itu dengan kesempatan pertama gitu ya, melalui integrasi SMS maupun informasi Monika tadi. Nah, sehingga kalau misalkan dilihat sini sampai hari ini, sampai jam sekarang tidak ada masyarakat yang datang ke kantor jasar harja. Kenapa bisa begitu? Kalau mungkin kalau kantor-kantor lain pasti adalah masyarakat yang hadir gitu ya, yang datang memerlukan proses segala macam aktivitas. Di jasar tidak ada. Kami tadi yang kegiatan jemput bola, memastikan bahwa memang
santunan meninggal dunia itu langsung segera disampaikan kurang dari 2 hari. Nah, bagaimana yang korban luka-luka? Ya, memang tidak perlu lagi datang ke kantor Jasara Harja, cukup diselesaikan di rumah sakit saja. Diketahui korban masuk rumah sakit, kita yang akan koordinasi dengan kepolisian maupun rumah sakit, berikan jaminannya melalui garansi letter, maka setelah itu rumah sakit akan menagihkan ke kita. Itu tadi karena kita bayar Gitu. pajak, sehingga kemudian negara hadir melindungi warganya. Gak usah kita bayar premi bulanan, gak usah. Sudah. Nah itu, tapi harus jaga-jaga itu juga Pak ya, jaga-jaga berlalu lintas juga. Nah Mbak Novi tadi sudah bisa ditangkap ya, bahwa nggak cuma hati-hati berkendara, tapi juga punya kesadaran bayar pajak gitu. Nah teman-teman nanti bisa bikin kontennya ya. Nah bagaimana konten kreator melihat ini? Kalau dari segi kita konten kreator, mungkin kayak yang disampaikan Bapak tadi ya, sebenarnya untuk mengajak masyarakat untuk lebih sadar lagi tentang keselamatan kita berlalu lintas. Mungkin kalau dari konten kreator itu kita bisa bantu untuk mengajak masyarakat itu lebih sadar lagi. Bisa nanti kerjasama dari pihak kepolisian, dari Jasara Harja, dari Dinas Perhubungan, kira-kira apa nih yang bisa ditawarkan dari wajib kita bayar pajak seperti itu. Kayak misalkan kita bisa kasih poin-poin penting, kita informasi ke masyarakat, poin apa sih yang kita dapatkan, poin-poin penting apa yang kita dapatkan dari kita bayar pajak mungkin ya Pak ya, melengkapi surat-surat kendaraan, karena memang kan hal-hal itu tuh perlu dan penting kayak gitu. Kita bisa kasih itu ke masyarakat, kita tawarkan lah Kak. Anak-anak muda terutama ya. Nah bagaimana influencer melihat seberapa efektif medsos ini menjadi sarana untuk edukasi? Kalau untuk sejauh ini sebenarnya penyebaran informasi lewat sosial media, lewat internet itu jangkauannya sangat luas dan sebenarnya sangat mudah. Untuk kita sendiri, ukuran anak muda, kan kita semuanya pasti punya yang namanya gadget, kita punya internet kayak gitu. Untuk mengedukasi mungkin anak-anak muda, gimana sih kesadaran kita gitu untuk lebih aware sama keselamatan, mungkin kayak gitu ya Kak ya. Jadi kayaknya kalau untuk menginformasikan hal-hal yang memang penting, kayak tadi yang disampaikan Bapak-Bapak ini kan cukup panjang dan sangat kompleks lah untuk kita pahami. Mungkin lebih ke gimana cara kita mengedukasi aja. Bisa lakukan kerjasama dari kepolisian, dari... Influencer siap untuk digandeng untuk sampaikan info itu melalui medsos, melalui Instagram, TikTok, ataupun Facebook, dan platform digital lainnya ya. Oke, baik Pak Dodi, kalau bisa bicara kendaraan gak cuma roda 2, roda 4, tapi juga sekarang kan marak sepeda listrik ya Pak. Ada perhatian khusus nggak untuk itu Pak? Ya, kami sarankan untuk penggunaan sepeda listrik dari batas usia orang tua jangan terlalu mudah untuk membelikan sepeda listrik kepada anak, terutama yang masih kecil-kecil, dan penggunanya kan ini tidak dibolehkan untuk digunakan di jalan raya. Jadi dihimbau sayangilah anak-anak kita, keluarga kita, jangan menggunakan kendaraan listrik di jalan raya. Ya, udah nggak pakai helm pula. Waduh, ini mungkin ada aturan tersendiri nanti Pak ya. Oke, tapi kalau dari catatan pihak kepolisian, apakah ada angka lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik? Kalau sepeda listrik dengan sepeda listrik mungkin belum kami terima laporan itu ya, tapi kalau berkaitan ya ada saja yang sepeda listrik dengan kendaraan roda 2 dan sebagainya, itu kemungkinan bisa terjadi. Tapi kita harapkan semua siapapun pengguna jalan punya kesadaran tinggi bahwa menyayangi nyawanya untuk nggak ugal-ugalan di jalan raya. Nah ini udah ada di segmen akhir, dan terasa Bapak-Bapak dan juga Mbak Novi, ini bisa kasih pesan untuk masyarakat ataupun apa yang jadi harapan untuk bersama mensukseskan operasi Telabang di 2024, operasi Zebra Telabang 2024 tanggal 14 sampai 27 Oktober. Pak Dodi. Ya, kami himbau kepada masyarakat agar mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada, termasuk rambu-rambunya, lengkapi diri dengan surat-surat, termasuk kendaraannya juga diberikan kelengkapan yang layak jalan sehingga tidak menimbulkan adanya kecelakaan. Termasuk dalam etika berlalu lintas tolong dijalankan sehingga kita sebagai pengguna jalan, baik kita sendiri maupun orang lain, bisa diberikan keselamatan. Apa sanksinya sih Pak? Tindakannya nanti, tilangnya apa? Bayar berapa gitu? Tergantung pelanggarannya, jadi bukan membayar ke kita, nanti begitu kita tilang, kita makainya tilang elektronik, nanti ada tagihan langsung ke
handphone yang bersangkutan. Yang bersangkutan bisa langsung bayar ke BRI atau bisa lewat ATM. Jadi untuk pembayaran tilang tidak melalui kepolisian. Langsung ke negara. Iya, langsung bisa dilaksanakan. Nanti SIM-nya juga ada catatan rekod pelanggaran tuh tadi Pak ya. Wow, udah nggak main-main ini. Jadi tilangnya di jalan mana aja tuh nggak ditentukan Pak? Tilangnya di mana aja nanti? Tidak kita tentukan. Pagi, siang, sore gitu? Iya, Nggak bisa ditebak? Iya, Nggak bisa sesuai ditebak, ya? kebutuhan. Iya, untuk kalau ada bocoran gitu, jalan lewat Jalan Ayani jam 9 pagi gitu ada tilang, nggak mungkin Pak ya? Tidak. Nggak mungkin. Pak Alvin silakan. Ya. Nah, dari kami mungkin biasa aja ya, sama mungkin disampaikan oleh Pak Dodi ya, bahwa sebetulnya kecelakaan itu terjadi dimulai karena ada pelanggaran, ya kan. Nah, artinya bagaimana kita ya sebagai pengguna jalan ya, pengguna jalan baik pengemudi maupun penumpang maupun jalan kaki ya betul-betul bagaimana sadar berkeselamatan ya, menggunakan kendaraan, mematuhi peraturan lalu lintas, menyiapkan diri ya secara mental gitu kan, baik secara mental, psikologis ya, kesehatannya, kemudian memastikan dari kondisi kendaraannya sendiri, baik kondisi fisik maupun surat menyuratnya. Tadi dipastikan tadi kendaraan kita juga sudah tertib pengesahan STNK maupun pembayaran pajaknya. Nah, kemudian samping itu berdasarkan data kami yang cukup besar itu adalah usia-usia produktif ya, usia-usia orang produktif yang berada di jalan gitu ya, sampai dengan 40%, bahkan untuk usia remaja pelajar itu menempati 38% ya. Jadi saya menghimbau mungkin yang di teman-teman melalui influencer gitu ya, anak sekolah ini cukup tinggi gitu kan ya, untuk betul-betul kalau memang belum mempunyai SIM gitu kan, artikan SIM itu menilai bagaimana seorang cakap gitu kan, kemampuan ini salah satu faktor bagaimana kita bisa menggunakan kendaraan dengan benar gitu ya di jalan gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan. Nah, jadi berpesan untuk generasi muda, generasi pelajar mahasiswa ini, jadilah generasi yang memang betul-betul generasi yang selamat gitu ya, generasi yang betul-betul cari aman lah gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi tagline ya, generasi cari aman gitu misalnya, cari aman dalam arti di jalan gitu kan, bagaimana, karena kan usianya masih panjang, cita-citanya masih panjang, jangan sampai mereka selesai di jalan. Betul lah. Belum lagi para pencari nafkah. Kalau sudah pencari nafkahnya selesai di jalan, ya mohon maaf nanti keluarga yang ditinggalkan kan terjadi akan permasalahan perekonomian. Nah, itu yang kita betul-betul mulai dari sekarang menjaga betul gitu kan, bagaimana berlalu lintas dengan benar, menjaga diri dan mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Paling penting juga kan menginfluence orang-orang di sekitar kita untuk juga sadar berlalu lintas, dan sekali lagi kewajibannya juga kepatuhan bagaimana kepemilikan kendaraan sudah harus melunasi pajak dan seterusnya. Bijak di jalan raya karena terlambat, aduh ngebut nih, lampu merah ditabrak, nanti nah itu ya. Kalau tidak mau buru-buru, risikonya kan besar artinya, makanya kita sudah menyiapkan diri artinya. Dan kemudian terakhir, kalau misalkan sudah terjadi kecelakaan, segera laporkan ke kepolisian dan kami akan bekerja jasa harja setelah itu. Biar lambat asal selamat tuh slogannya masih ini Pak ya. Paling penting itu, lebih baik kan mencegah daripada mengobati. Jadi kalau ada kecelakaan di jalan raya segera lapor, jangan kemudian lapornya ke medsos gitu. Siapa nih tidak dikenal gitu. Biasanya kan Iya, gitu. tapi kadang-kadang dari medsos juga kami bisa tahu kita masuk lebih awal. Pak Malik. Baik, tadi sudah banyak disampaikan oleh dari kepolisian dengan jasa harja. Itu saya menambahkan bahwa kita bersyukur ya, tadi ada penurunan 19% ya tahun ini. Ini juga tidak lepas dari satu kolaborasi. Kami kan ada namanya Forum LLAJ Kalimantan Tengah, dan ya yang tadi disebutkan 5 pilar tadi ya. Kemudian ada dokumen rencana aksi keselamatannya sudah menjadi keputusan pemerintah daerah. Kemudian selain itu juga berarti sosialisasi yang sudah kami lakukan dengan cara kami masing-masing, juga dari influencer dan juga kesadaran masyarakat, berarti ada peningkatan. Kenapa turun 19% ya? Karena ada kerja keras dari pemerintah, ada ketaatan dari masyarakatnya. Kita berharap bahwa nilai yang 19% itu penurunannya bisa dinaikkan lagi penurunannya, supaya kalau anak-anak kita selamat, berarti generasi muda kita, SDM kita juga ada peningkatan. Kemudian terkait dengan operasi ini, Zebra yang periode ini, kita berharap satu itu ada empati dari sesama pengguna jalan. Jadi kenapa empati dalam arti jangan istilahnya kalau misalnya dia sampai ketabrak saya, berarti kan sakit itu. Kita itu harus
di posisi sebagai orang yang menjadi korban, jangan seenaknya dalam berkendara. Jadi empati dari masing-masing pengguna itu harus dikedepankan. Terus yang kedua, yang supaya tidak tergesa-gesa ya berangkat lebih awal. Betul. Jangan menukar ya nyawa kita, keselamatan kita, keutuhan badan kita itu dengan waktu misalnya 1 detik, 2 detik. Mikirnya karena pakarnya dulu. Ya ngeblong misalnya. Nah itu karena kalau kita yang ngeblong, orang nabrak, kasihan juga yang nabrak itu tadi, kembali ke empati. Jadi kami berharap dan mengharapkan seluruh dari kita itu berhati-hati dan tertib dalam berlalu lintas supaya keselamatan dan keamanan di jalan itu menjadi tanggung jawab dan menjadi bagian dari hidup kita. Bisa berkendara ya. Nah, mungkin buat teman-teman, khususnya untuk anak muda, tertib berkendara itu sangat penting. Yang pertama, kita menjaga keselamatan diri kita sendiri nih, dan juga orang lain. Betul yang disampaikan Pak Palem tadi, dan bapak-bapak yang ada di sini dari Jasara Harja, kemudian dari kepolisian. Yang pertama, sebagai anak muda, yang pasti kita perlu nih memberikan contoh juga untuk yang lain. Kayak misalkan kita punya melengkapi surat-surat berkendara, terus punya SIM, tertib berlalu lintas, lebih sadar lagi sama sekitar, sama yang pasti itu sikap disiplin ya, disiplin waktu supaya nggak keburu-buru ya Pak ya. Ya, karena kita kan menjaga keselamatan pengendara lain juga, seperti itu. Mungkin dari kawan-kawan untuk anak muda khususnya jangan buru-buru, kemudian coba untuk melengkapi surat izin mengemudi ya, SIM ya Pak ya. Iya. Khusus buat yang sudah cukup umur, boleh bikin SIM, karena kan kita di situ juga ada tes-tes tersendiri nih, kita layak nggak nih berkendara di jalanan, supaya apa? Supaya kita tidak merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Mungkin itu Kak. Baik, terima kasih. Udah cocok nih jadi duta lalu lintas bagi teman-teman dari influencer. Makasih ya Novi, terima kasih Pak Palem dari Dinas Perhubungan. Satu ya, yang dalam pembayaran pajak tadi. Kalau membayar pajak selain yang dijamin asuransinya juga ini menjadi bagian dari PAD kita, PAD Kalimantan Tengah, dan itu akan dikembalikan dalam bentuk tadi melengkapi jalan, jembatan, kemudian juga fasilitas keselamatan kalau yang di jalan, dan mungkin juga kalau ada lebihnya ya untuk sektor-sektor yang lainnya. Bayar pajak itu dari kita, oleh kita ya. dan untuk kita. Dan saya pesan ya, meskipun Jasara Harja siap, sebaiknya janganlah sampai mengurus asuransi ke Jasara Harja, karena yang didapat itu bukan uang ya, hanya jamin ya Pak ya, biaya perawatan ya, biaya perawatan atau meninggal dunia. Kalau berurusan dengan Jasara Harja berarti kan pasti ada kecelakaan lah. Kita itu tidak mengharap ada kecelakaan gitu. Nggak apa-apa lah aktivitas Jasara Harja tidak terlalu sibuk Pak ya, karena masyarakatnya udah sadar berkendara. Tidak ada masyarakat yang sakit karena kecelakaan, itu yang paling penting. Ya. Biar nanti Jasara Harja sibuknya berkolaborasi dengan kepolisiannya, bagaimana inovasi untuk mengedukasi, betul, mencerdaskan pengguna jalan biar mereka tertib berlalu lintas dan patuh peraturan lalu lintas dan kewajibannya. Ya, kayaknya kita harus closing deh Pak. Nanti kita ketemu lagi untuk pembicaraan dengan tema yang berbeda lagi ya. Berkaitan dengan edukasi lalu lintas. Pak Dodi, terima kasih dari Lantas Polda Kalimantan Tengah, Pak Alvin dari Jasara Harja Kalimantan Tengah, Pak Palem dari Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah, Mbak Novi dari influencer. Terima kasih Warta People. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menggugah perhatian dan kepedulian kita para pengguna jalan di jalan raya untuk bijak di jalan raya. Jangan sampai kita mati konyol di jalan raya ya. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak-Bapak.